Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 23 Maret 2025. Persidangan Majelis bulan April. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025. Dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Baptis anak. Majelis GKJ Joglo akan menyelenggarakan baptis anak pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi jemaat yang ingin baptiskan anaknya, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau majelis wilayahnya masing-masing. Program rangkaian Paskah. Panitia Paskah mengajak jemaat untuk berbagi kasih dalam program nabung atau nasi bungkus senilai Rp10.000. Jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan nasi bungkus bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pengumpulan nabung berlangsung selama masa raya Paskah hingga Paskah mulai tanggal 9 Maret hingga 29 Mei 2025. Yang dapat diberikan di tempat yang telah disediakan panitia di kanan dan kiri gedung gereja GKJ Joglo. Mari turut serta dalam program nabung. Tuhan memberkati. Video ucapan Paskah. Panitia Paskah mengundang warga jemaat GKJ Joglo untuk berpartisipasi dalam foto dan video ucapan selamat Paskah yang akan ditayangkan dalam rangkaian ibadah Paskah dan Pentakosta. Pemesanan dapat dilakukan melalui panitia paling lambat sampai tanggal 30 Maret 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Ibadah KPR. Komisi Pemuda dan Remaja mengundang teman-teman pemuda dan remaja untuk mengikuti ibadah KPR pada pagi ini di ruang GSP lantai 1. Terima kasih. Umat yang terkasih, hidup dalam pertobatan senantiasa adalah anugerah bagi setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk merefleksikan kehidupan seturut dengan firman-Nya. Maka kita akan memulai ibadah ini dengan penuh kesadaran akan kasih dan pengampunan-Nya. Ibadah minggu ini mengangkat tema mengalami anugerah Allah dalam pertobatan yang berdasarkan atas Yesaya 55 ayat 1-9. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho. Kami mengundang umat untuk berdiri serta bersama-sama memuliakannya melalui pujian Kidung Jemaat 161, bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak
Saudara-saudara yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Tritunggal, Sang Pencipta, Sang Penyelamat di dalam Kristus, dan Sang Pemelihara ciptaan melalui kehadiran Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan bersamamu juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus, sebelum Engkau sengsara pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakar. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus, dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Mahamurah, pemberi anugerah. Umat yang terkasih, marilah mengingat panggilan Allah untuk hidup dalam kasih sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan penuh kerendahan hati, marilah mengakui segala salah serta dosa kita. Lilin yang terselubung ini adalah tanda hati manusia yang seringkali diselubungi dosa, sehingga menghalangi pancaran kasih kemuliaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan untuk menerima pertobatan kami. Tuntunlah umat-Mu ini ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar kami tidak tersesat dan senantiasa berada di jalan-Mu. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian penyesalan berdasarkan Nyanyikanlah Kidung Baru 14, bait 1 dan 2. Jadikanlah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan
Saudara-saudara terkasih, kepada setiap orang yang dengan penuh kesadaran mengakui segala salah dan dosanya dan betul-betul bersungguh-sungguh bertobat, Allah menyatakan anugerahnya yang pada hari ini saudara-saudara akan kita simak dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 7 yang demikian. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, dalam penuh sukacita, mari kita berdiri menyambut anugerah Allah dengan bersama-sama nyanyikanlah Kidung Baru 17 bait 1 dan 3, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut titanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting gelapnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak mendengarkan sabdanya. Namun sebelumnya marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, dalam segala keterbatasan kami datang ke hadapan-Mu ya Allah. Membawa ketakjuban kami akan penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan yang kami jalani. Kami sadar ya Tuhan bahwa tidak ada satu hari pun yang dapat berlalu tanpa penyertaan dan kasih sayang-Mu. Oleh sebab itu jika kami datang kepadamu pada hari ini, membawa seluruh keberadaan kami untuk dibentuk akan pendengaran kami terhadap firman-Mu, itu semua dalam kesadaran bahwa kami tidak mungkin hidup tanpa kasih dan bimbingan-Mu. Oleh sebab itu ya Allah,
tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu, merefleksikannya di dalam hidup kami sehari-hari, dan terlebih ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami dapat melakukannya di kehidupan keseharian kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa dengan kekuatan dan upaya kami sendiri kami tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, membimbing kami untuk datang kepada Sang Kristus dan membawa seluruh jiwa raga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merefleksikan firman Tuhan berdasarkan kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita buka bersama Alkitab kita, saudara-saudara bisa buka di dalam versi manapun, tapi saya akan membaca di dalam Alkitab terjemahan baru 2. Yesaya 55 ayat 1 sampai 9 yang demikian. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak punya uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan, dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah kita rasakan setiap hari, terkhusus pada minggu hari ini. Ini minggu apa Bapak Ibu? Jawabnya minggu apa ya? Minggu seminggu sebelum lebaran kali Mas gitu. Jadi itulah Indonesia ya Bapak Ibu ya. Entah kenapa yang lebaran siapa, tapi kadang heboh kita juga gitu kan. Udah nyiapin segala macam, liburan mau kemana gitu ya. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, pikiran kita ya, yang itu pasti akan datang mungkin kesempatan bertemu kepada saudara-saudara kita, keluarga besar ya Bapak Ibu. Pada hari ini kalau Bapak Ibu lihat, saudara-saudara lihat ada 3 lilin terselubungi, itu artinya hari ini saudara-saudara kita masuk ke dalam Minggu Prapaskah 3. Jadi Minggu Prapaskah 3 itu dimulainya saat ini ya saudara-saudara, lalu berjalan selama seminggu ke depan. Lalu berakhirnya kapan saudara-saudara? Sabtu. Minggu Prapaskah 4 dimulai
di minggu besok tanggal 30, lalu seminggu ke depan itu namanya 2 minggu ke depan itu namanya Minggu Prapaskah 4. Jadi berakhirnya di hari Sabtu, dimulainya hari Minggu. Karena hari pertama dalam kepercayaan dan iman Yahudi yang kita warisi juga ya Bapak Ibu, kekristenan dimulai hari Minggu, bukan Senin gitu kira-kira. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Kalau kita tanya apa itu anugerah Allah ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita refleksikan apa itu anugerah Allah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya pekerjaan, keluarga, lalu sanak saudara, sahabat, lalu apa yang kita punya, kita miliki, kita kenakan, kita bisa makan tiap hari, kita bisa nafas tiap hari, itu anugerah Allah. Betul Bapak Ibu? Betul. Betul, kita setuju. Itu semua anugerah Allah. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau diajak masuk untuk memahami bahwa anugerah terbesar itu adalah kasih Allah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam pertobatan senantiasa. Jadi kalau anugerah itu sering kita identikan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan berkat-berkatnya, dengan kecukupan, dengan kemampuan menghadapi pergumulan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke dalam pemaknaan bahwa anugerah Tuhan adalah kesempatan yang diberikannya bagi kita untuk bertobat. Minggu Prapaskah 3 dan minggu-minggu Prapaskah Bapak Ibu Saudara, memang setiap tahunnya kita diajak untuk menyambut Kristus dalam pertobatan, untuk menghayati derita Kristus di dalam pertobatan. Dan pada hari ini khusus Bapak Ibu Saudara, yang mau kita hayati adalah kesempatan untuk bertobat itu. Pernah ada yang bertanya kepada saya, kalau memang orang Kristen sudah ditebus dan diselamatkan, buat apa kita bertobat terus? Betul ya Bapak Ibu ya? Buat apa? Kan sudah terjadi pertobatan ketika saudara-saudara mengakui Yesus sebagai juru selamat. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya memang betul saudara-saudara. Bahwa memang sudah terjadi keselamatan, sudah terjadi pertobatan saat seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita itu masih digenapi kelak ketika Tuhan datang. Lalu dalam masa penantian ini saudara-saudara, kita kan masih hidup di dunia yang penuh dosa. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Nah kadangkala Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah ditebus ini, kita masuk juga dan tergoda juga terhadap penggodaan itu. Sehingga diperlukan yang namanya pertobatan senantiasa. Jadi ada titik pertobatan di mana Bapak Ibu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pertobatan yang asali. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan sebagai orang Kristen, kita dituntun detik demi detik, waktu demi waktu untuk merefleksikan keberadaan kita dan menyatakan pertobatan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau merayakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Nah kadangkala Bapak Ibu Saudara ini gak kita sadari ya. Begitu waktu kita rasa semakin tipis ya, kayaknya kita bentar lagi di dunia barulah kita kemudian menyatakan pertobatan itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak mencoba untuk menyatakan pertobatan dari awal gitu ya saudara-saudara. Tidak harus nunggu di penghujung usia kita, tetapi dari sekarang. Karena bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Saya orang berdosa, kita semua orang berdosa. Maka di dalam keberdosaan kita, jawabannya adalah menyatakan pertobatan dan memohon pengampunan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca Alkitab kita. Kita mau melihat apa yang disampaikan Nabi Yesaya. Saya baca ayat 1 ya Bapak Ibu Saudara. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jeripayahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik.
dan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara-saudara, perikop kita pada hari ini ditulis dan disampaikan Nabi Yesaya kepada umat bangsa Yehuda, Bapak Ibu, yang waktu itu ada di Babel. Mereka kan kalah ya, kerajaan Yehuda tuh kalah, lalu sebagian besar orangnya, terutama orang yang pintar-pintar, pejabat-pejabat itu dibuang ke Babel, Babilonia. Jadi tanah Yehuda itu Bapak Ibu kalau sekarang itu tanah Palestina. Ya, itu tanah Palestina, Yerusalem ke bawah itu selatan. Jadi tanah Palestina itu kerajaan Yehuda dulu. Lalu orang-orang itu dikalahkan oleh kerajaan Babilonia lalu dibuang ke sana. Babel itu kira-kira Iran, Irak, daerah-daerah sana Bapak Ibu, dekat-dekat sana. Nah, orang yang dibuang ke sana Bapak Ibu Saudara bertahan selama 70 tahun. Ada Bapak Ibu yang usianya 70 tahun? Nah, kira-kira seusia itu. Jadi kalau waktu dibawa ke Babel dia masih bayi, pulang ke Yerusalem itu sudah usia 70 tahun. Panjang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bisa bayangkan betapa menderitanya, betapa mereka merasa malu dan harga diri mereka dihancurkan. Jadi dikalahkan, tanah airnya di bumi hanguskan, lalu mereka dicabut dari tanah airnya kemudian ditempatkan di Babel. Memang di Babel mereka nggak dipenjara senantiasa, enggak Bapak Ibu. Ya dibiarkan saja hidup. Boleh kerja, boleh menikah di sana, boleh punya keturunan dan seterusnya. Boleh melakukan apapun, tapi mereka nggak boleh pulang kembali ke Yehuda. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang ini terlena. Mereka merasa hidup baik-baik saja dan mungkin tanah mereka adalah Babel, apalagi anak-anak yang lahir di sana. Tetapi sebenarnya mereka orang yang begitu menderita karena mereka kehilangan tanah air. Lalu 70 tahun Bapak Ibu Tuhan mengizinkan mereka pulang. Raja Persia mengalahkan Babel, Raja Kores, kemudian Raja Kores memerintahkan orang-orang ini buat balik. Bapak Ibu kalau mau tahu cerita lengkapnya bisa baca kitab Ezra dan Nehemia. Nah, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang ini adalah orang-orang yang rendah diri. Orang-orang yang penuh dengan ketidakpastian. Karena di Babel, saudara-saudara, mereka bisa saja sudah punya ladang puluhan hektar. Mereka bisa saja sudah punya toko. Mereka punya harta benda di sana. Tetapi Tuhan bilang pulanglah. Mereka pulang. Jadi pulang itu sebenarnya antara damai sejahtera, tapi antara mereka juga bingung. Aku nanti makan apa di sini? Saudara-saudara, bisa memahami ya? Perasaan atau psikologi seorang orang Yehuda yang pulang itu. Jadi diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Saya udah punya segala sesuatu di Babel. 70 tahun loh saudara-saudara. Lalu mereka pulang. Mereka pulang di sana nggak tahu tanahnya kayak gimana. Pasti udah ada orang yang menghidupi tanah Palestina itu. Tapi ketika sampai di sana apa yang harus dilakukan? Kita punya tanah nggak untuk digarap? Kita punya pekerjaan nggak? Kita punya gandum nggak untuk diolah menjadi roti? Maka Bapak Ibu Saudara Tuhan menghiburkan umat. Penghiburan Tuhan adalah mari sini. Yang gak punya uang marilah gandum, anggur, susu. Ya itu makanan pokok orang Israel. Dan ada kata yang kita semua sangat tertarik ya. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Jadi ini kayaknya asal mula makan bergizi gratis kayaknya di sini nih Bapak. Kayak di sini nih makan bergizi gratis. Jadi gandum, anggur, susu. Ada anggur juga ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya pemuda-pemuda senang ini kalau ada ini. Anggur. Untuk apa? Untuk menggambarkan, untuk memberikan keteduhan dan kepastian bahwa kamu pulang ke sana meninggalkan segala kepastian dan kenyamanan. Tetapi bukan berarti kamu menuju kehampaan. Enggak, Tuhan sediakan segala sesuatunya. Ini semua. Makan gratis dan semuanya. Susu, anggur, gandum, kebutuhan pokok yang ada pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, panggilan itu kemudian ajakan untuk kembali kepada Tuhan, ajakan untuk tidak khawatir akan masa depan, ajakan untuk pasrah, aman, tenang, nyaman di dalam Tuhan, itu diikuti dengan panggilan lain Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ayat 6 dan 7. Ayat 6 dulu kita baca ya ayat 6. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat 6.
Apapun terjemahan baru yang pertama juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita baca ayat 6 ya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita langsung ayat 7 ya. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Janji pemeliharaan Tuhan dinyatakan Bapak Ibu, kebutuhan pokok terpenuhi, aman pokoknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui Yesaya Tuhan juga menyampaikan jangan lupa peranmu. Peranmu apa? Datanglah kepada Tuhan, berserulah. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, kembalilah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baiknya, Ia begitu dekat, Ia menjanjikan pemulihan dan pemeliharaan, maka sekarang datanglah, bertobatlah kepada Tuhan. Nah ini perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita sering meminta berkat Tuhan. Kita sering meminta tercukupi nasi lauk pauk setiap hari. Kita sering memohon pekerjaan, kita sering memohon segala sesuatu. Tetapi pernahkah di dalam doa kita, kita juga imbangi dengan permohonan dan permintaan agar Tuhan mengampuni kita. Ayat 6 sampai 7 Bapak Ibu panggilan pertobatan. Kadangkala kita jadi orang Kristen yang berat sebelah Bapak Ibu. Senang banget minta berkat, tapi kalau disuruh bertobat kita putar balik. Bapak Ibu senang sekali kalau liturgi bagian berkat. Ekspresinya macam-macam gitu ya Bapak Ibu. Menghayati sekali berkat Tuhan. Tapi pas pengakuan dosa sambil lihat HP. Itu cerminan kita. Ya. Kita mau berkat-berkat Tuhan tapi disuruh datang kepada Dia untuk bertobat. Ntar dulu Tuhan, mohon maaf. Ya. Saya nggak salah. Gitu ya. Mulailah kita kan, manusia itu kan pinter-pinter ya Bapak Ibu, jago banget pembenarannya. Ya, kamu korupsi kan? Enggak, itu saya cuma membagikan berkat aja. Gitu. Ya kan, Bapak Ibu kan? Orang, kamu bohong kan? Kamu nyebar gosip kan? Enggak, itu kan saya cuma katanya. Kan udah di akhir cerita ada saya bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Gitu. Ngeles apa lagi yang sering kita bilang Bapak Ibu? Urusan-urusan gak lancar kan kita kasih. Enggak, itu kan kasihan para petugas itu kan gajinya terbatas gitu. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kamu selingkuh ya? Enggak. Saya cuma ngasih perhatian aja kok gitu. Cuma ngechat doang kok gak kemana-mana gitu. Lah. Ya kan Bapak Ibu kan? Kita tuh mau berkat Tuhan tapi kita gak mau bertobat. Kita gak mau ngaku. Apa salahnya ngaku dosa kepada Tuhan Bapak Ibu? Seolah-olah kita pikir Tuhan gak tahu apa dosa kita. Tahu Bapak Ibu. Cuma kitanya aja yang ngumpetin. Dan gak mau berbicara terus terang kepada Tuhan sang pemelihara kehidupan. Jadi paham kita akan anugerah itu selalu begini. Oh Tuhan ngasih begini. Tapi padahal anugerah itu Bapak Ibu waktu, kesempatan untuk apa? Bertobat. Bayangkan Bapak Ibu hari ini nanti pulang gereja. Kita nggak tahu waktu dan usia Tuhan memanggil nyawa kita. Kalau masih ada penyesalan di dalam hati kita, kalau masih ada hal-hal yang begitu kita tahu itu salah tapi kita nggak nyatakan kepada Tuhan, betapa ruginya kita. Maka saya dorong Bapak Ibu Saudara pulang gereja, bicarakan suami istri keluarga, minta mohon ampun bertobat kepada Tuhan. Mumpung masih ada waktu. Jadi kembalilah Bapak Ibu, Tuhan suruh kembali, ayo kembali. Aku akan memenuhi segala sesuatunya, gak usah khawatir dengan dirimu. Kamu pikirkanlah bagaimana membangun relasi dengan Allah, kira-kira begitu kata Tuhan Bapak Ibu. Makan tercukupi, pekerjaan tercukupi, aman. Tetapi ayo kita berelasi kembali dan relasi dengan Tuhan itu gak mungkin terjalin dengan baik Bapak Ibu kalau kita masih menyimpan dosa dan menolak untuk bertobat kepada Tuhan. Kita masih punya kehidupan ganda, kita gereja tiap hari tapi Senin sampai Sabtu Tuhan kita beda, bukan Allah. Mamon siapa kek nggak tahu. Harusnya Bapak Ibu Saudara Senin sampai Minggu Tuhan kita itu Allah
yang kita sembah. Nah, pertobatan seperti apa yang kita harus lakukan dalam hidup? Ini menariknya Bapak Ibu. Kita memahami pertobatan itu kesalehan pribadi. Betul ya Bapak Ibu, kesalehan pribadi tahu nggak? Ibadah ya, itu kesalehan pribadi. Berdoa juga, lalu misalnya menolong orang lain dan kita juga misalnya baca Alkitab. Itu baik ya Bapak Ibu ya? Baik. Mengakui dosa, bertobat itu baik nggak? Baik. Itu kesalehan pribadi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita baca Nabi Yesaya, kesalehan itu bukan soal apa yang kita lakukan dengan Allah aja. Tapi bagaimana kita memperlakukan sesama. Saya kasih contoh ya, kita coba buka Yesaya Bapak Ibu. Yesaya pasal 56 ya saudara-saudara. Maaf Bapak Ibu, Yesaya 58, kita buka ya, 58. Kita baca ayat 6 ya Bapak Ibu ya. Kita baca ayat 6. Ya. 1, 2, 3. Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kerasnya Nabi Yesaya. Apa yang sebenarnya mau ia katakan? Puasa itu kesalehan pribadi. Puasa itu doa-doa kita kepada Tuhan. Puasa itu disiplin rohani pribadi. Tapi Yesaya mau mengajak dan mengembangkan kesalehan pribadi itu jauh lebih luas lagi. Itu betul pertobatan dan itu baik. Tetapi bagi Yesaya kamu harus melampaui itu. Apa? Ya, apa yang harus kita lakukan? Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Memecah rotimu bagi orang yang lapar. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila ada orang telanjang, berilah dia pakaian. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan kepada sesama. Tetapi yang lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, Yesaya melihat dan mengajak kita untuk membuka dan merespon terhadap penindasan. Jadi kesalehan pribadi itu benar, tapi ada yang namanya kesalehan sosial. Pertobatan yang Tuhan kehendaki mencakup dua itu Bapak Ibu. Kita secara pribadi saleh tiap minggu ke gereja dan seterusnya. Tapi kesalehan sosial juga perlu diupayakan. Kalau ada tetangga kesusahan, kalau kita nggak bantu, itu bukan pertobatan. Yesaya mau mengajak kita untuk melampaui. Jadi kesalehan itu bukan soal kita dengan Allah, tetapi kita dengan sesama. Kayak salib Bapak Ibu. Ke atas relasi kita dengan Allah. Begini relasi kita dengan sesama. Yang sangat keras disampaikan Yesaya, peka terhadap penindasan. Jangan jadi pelaku penindasan. Lepas belenggu, lepas kuk, kemiskinan dan seterusnya. Maka orang Kristen menjadi agen-agen perubahan Bapak Ibu. Karena kita tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi secara sosial kita juga saleh. Dan itulah yang kayaknya dibutuhkan oleh negeri ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Negeri kita menyedihkan sekali. Pelan-pelan mulai menormalkan penindasan demi penindasan. Pelan-pelan mulai mengorbankan orang-orang miskin atas nama pembangunan. Pelan-pelan orang-orang dipersekusi hanya karena pandangan politik yang berbeda. Kita orang Kristen Bapak Ibu harus menjawab tantangan itu. Orang Kristen jangan iya-iya saja, tetapi tangan kita sesekali juga harus mengepal. Karena itulah pertobatan dan kesalehan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita membangun relasi dengannya, tapi kalau ada orang di sebelah kita gak bisa makan dan gak pakai baju dan kita diam, kita sama berdosanya kepada Tuhan dengan dosa-dosa lain yang kita lakukan. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, ini panggilan kita semua. Kita puasa semua di masa Prapaskah.
Oh ya, kalau Bapak Ibu mau tahu Yesaya 58 nanti malam bisa datang. Di doa malam masa Prapaskah akan dikupas Yesaya 58 ini. Via Zoom Bapak Ibu bisa lihat di dalam kelompok masing-masing. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah hidup dalam pertobatan. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat, maka bertobatlah dengan sebaik-baiknya, berlakulah adil terhadap sesama, dan responlah penindasan-penindasan yang terjadi di sekitar kita dengan keberanian untuk bersuara, keberanian untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran, melakukan kebenaran. Itu panggilan orang Kristen Bapak Ibu Saudara, itu kesempatan kita, marilah bertobat sebelum Tuhan menjemput Bapak Ibu sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang menyapa kami di dalam pengorbanan, pengajaran, dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan membawa seluruh keberadaan kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami agar kami menghayati masa Prapaskah ini dengan pertobatan. Ampuni kami ya Tuhan jika masih saja kami menyembunyikan dosa-dosa kami di hadapan Engkau, seolah-olah Engkau tidak mengetahuinya. Maka hari ini ya Tuhan kami ingin membangun lembaran baru. Kami ingin menyatakan dan memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami ingin bertobat dan kembali kepadamu. Sebagaimana seruan Nabi Yesaya, kami juga ingin memiliki kepekaan sosial. Kesalehan kami tidak hanya kesalehan-kesalehan pribadi, tetapi juga kesalehan sosial yang mewujud dalam kepekaan kami terhadap sesama, keresahan kami atas penindasan, keresahan kami atas ketidakadilan, dan keresahan kami atas hal-hal yang tidak sesuai dengan cara dan keteladanan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang adil, bahkan sejak dalam pikiran kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sakit dan tengah dalam proses penyembuhan. Bapak Ignatius Hekso Yudiono, Ibu Sumirah, ibunda dari Bapak Lasno, dan kami juga berdoa untuk Pendeta Adelia Atatesia Yuwana Marta, Pendeta Jemaat GKJ Ebenezer. Tolonglah saudara-saudara kami ini ya Tuhan di dalam pemulihan yang mereka jalani, dalam mengupayakan kesembuhan. Tetapi pada akhirnya kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menerima yang terbaik sebagai bagian dari rencana-Mu kepada kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah undur dari persekutuan, dari ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan yang menjawab segala tanya dan keresahan mereka, sehingga saudara-saudara kami ini diteguhkan untuk senantiasa mengikut Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Ada beragam pergumulan, ada beragam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kami menolak untuk tunduk kepada ketakutan dan kekhawatiran. Kami menolak untuk jatuh ke dalam keputusasaan. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau menyertai kami.
Sertailah saudara-saudara kami yang tengah bergumul di dalam keluarga masing-masing terkait relasi antar satu dengan yang lainnya. Sertailah anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berjuang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Sertailah pula ya Tuhan, saudara-saudara kami yang bergumul tentang pasangan hidup. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang bersama-sama dengan kami yang berjuang untuk lepas dari pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, sertailah bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa ada setitik kebaikan yang menuntun kami semua di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolonglah para pemimpin bangsa kami agar memiliki keadilan, agar memiliki kepekaan terhadap penderitaan masyarakatnya. Tolonglah pemimpin bangsa dan negara kami agar tidak sibuk dengan kepentingan mereka sendiri, tetapi mencoba untuk memahami apa yang sedang dihayati dan diperjuangkan oleh rakyat yang mereka pimpin. Dan nyatakanlah keadilan-Mu ya Tuhan kepada pemimpin bangsa kami yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dan sesuai dengan cara-Mu. Tuhan Allah yang penuh kasih, tolonglah kami sebagai umat-umat Kristen di Indonesia untuk tidak merasa inferior hanya karena kami minoritas, tetapi ajarkanlah kami ya Tuhan untuk menjadi baram dan terang dimanapun kami berada. Karena apapun dan bagaimanapun kecilnya terang, terang tetaplah terang yang membawa sinar yang menunjukkan jalan kepada orang yang membutuhkan jalan. Tolonglah juga ya Tuhan saudara-saudara kami di gereja kelas Kristen Jawa Klasik Jakarta bagian Barat, GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Bantulah mereka untuk berjuang mewujudkan rumah ibadah yang telah mereka dambakan. Tuhan yang hadir di dalam pergumulan mereka, Tuhan yang sertai mereka. Sebagaimana Engkau juga menyertai gereja kami ya Tuhan, GKJ Joglo, di dalam kami melaksanakan segala program, di dalam kami melaksanakan pelayanan, agar hanya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan melalui pelayanan yang gereja kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Delienta dengan lagu berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
aku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul. Marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan umat yang bertugas, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui transfer rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan dari surat Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan dikumpulkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 293, bait pertama dan ketiga. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Umat dipersilakan untuk berdiri.
dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang maha suci, puji syukur ya Tuhan, pada pagi hari Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan, baik persembahan kantong, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi gereja dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami jika di dalam mempersembahkan terselip dosa. Kami berdoa bagi yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon untuk tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pandanglah dunia dengan penuh kasih. Kami memandang dunia dengan penuh kasih. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera-Nya, wujudkanlah pertobatan di dalam hidup keseharian saudara, dan kiranya Tuhan memampukan saudara. Maka marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karya jarimu demi Tuhan Yesus dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang akan
Umat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan peribadahan saudara dalam hidup sehari-hari. Majelis mengundang segenap jemaat untuk dapat menikmati jambuan kasih dengan guyup persaudaraan di area hidroponik GSP. Kiranya Tuhan menyertai kita.